siang semuanya, perkenalkan nama saya Bintan Hayam, mahasiswa Arsitektur Angkatan 2018 Institut Teknologi Bandung. Nah, di sini saya sebagai koordinator mahasiswa dalam kegiatan Karsa Desa yang dilaksanakan di Desa Jatisura, Majalengka pada bulan September lalu. Nah, kami sebagai mahasiswa, khususnya yang belajar di sektor perencanaan wilayah dan juga bangunan, merupakan arena belajar yang menarik ya di kawasan Jatisura ini karena merupakan kawasan eksplorasi terakota dan juga mereka ini memiliki satu ruang desa yang juga aktif digunakan masyarakat setempat untuk berkegiatan. Nah, salah satu yang menjadi istimewa dari Jatisura ini adalah alun-alunnya yang berasal dari material terakota yang merupakan hasil dari riset sebelumnya. Selain itu, juga adanya alun-alun ini juga merupakan salah satu media untuk membentuk rasa sense of place bagi masyarakat Jatisura dan juga terutama anak-anak yang berada di SDN 1 Jatisura yang letaknya persis berada di depan alun-alun Jatisura. Nah, untuk mengenai pembekalan dan juga pengalaman belajar yang kami dapatkan dari dosen pembimbing, berikutnya akan saya serahkan kepada Pak Agus Eko Madio. Saya Agus Eko Madio, sehari-hari menjadi dosennya Bintan dan pada program studi arsitektur di Institut Teknologi Bandung. Nah, saya akan mengantarkan tentang program kami yang bertajuk Karsa Desa. Nah, Karsa Desa ini adalah turunan dari Karsa Loka, sebuah program yang dikembangkan oleh Institut Teknologi Bandung untuk melihat kiprah para cendekiawan yang bergaul dan berkontribusi ya dalam menyelesaikan masalah-masalah di berbagai tempat di tanah air. Nah, Karsa Desa memberikan perhatian khusus tentang upaya pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan. Untuk kali ini ya, kami dari tim ITB memilih Desa Jatisura, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka sebagai lokasi dari riset keilmuan. Desa ini dipilih karena saat ini di desa tersebut muncul suatu gerakan untuk mengangkat kembali budaya lokal di tempat itu ya, yaitu budaya tanah liat ya. Nah, lewat kegiatan Karsa Desa, maka Civitas ITB, dalam hal ini dosen ya dan para mahasiswa, mencoba ikut berkontribusi bagaimana budaya terakota ini tetap bisa relevan dan menjadi inspirasi dari masyarakat desa dan aneka-aneka program pembangunan desa. Untuk itu dalam Karsa Desa kali ini tim ITB mengajak komunitas sekolah dasar di Desa Jatisura, baik guru dan siswa-siswa gitu, untuk belajar bersama tentang warisan luhur budaya yang mereka punyai, yaitu budaya terakota sebagai karakter desa. Mengapa perlu melibatkan siswa-siswa SD ya? Ya karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Maka sejak awal perlu ditanamkan kepada sekolah siswa-siswa dari SD tersebut kesadaran akan kekuatan budaya lokal yang dipunyai, dalam hal ini karakter desa. Dengan harapan ketika puluhan tahun nanti kesadaran akan pentingnya budaya tanah liat yang tumbuh dari dalam anak-anak SD ini, saat mereka menjadi pengambil keputusan, akan menjadi sebuah pertimbangan yang membekas di dalam hati mereka, sehingga keputusan-keputusan mereka itu akan didasarkan pada suatu nilai-nilai budaya yang didapatkan dari tempat mereka lahir dan dibesarkan. Ya, sebagai seorang arsitek, pengetahuan yang saya dalami adalah tentang placemaking. Dalam dunia arsitektur, konsep place dikembangkan dari filsafat fenomenologi tentang bagaimana lingkungan binaan menjadi satu tempat manusia untuk membangun pengalaman pribadinya, personal experiences dalam being in the world, kesadaran akan makna dirinya dalam suatu dunia ini. Nah, ketika saya memberikan bekal ke mahasiswa untuk turun membantu masyarakat atau komunitas Desa Jatisura untuk belajar secara kolektif, konsep placemaking itu saya turunkan ke dalam rural place. Artinya, mahasiswa saya ajak untuk menggali pengetahuan dari tokoh masyarakat dan guru tentang karakter tempat-tempat yang unik di desa. Desa yang awalnya hanya sekedar tempat kegiatan sehari-hari, lewat penjelasan guru dan tokoh masyarakat akan memberikan makna tertentu bagi siswa-siswa SD. Dan yang menjelaskan adalah para guru dan tokoh masyarakat, mereka yang memang kenal betul dengan tempat tersebut. Ataupun mau berkunjung ke pabrik-pabrik Jebor lah, kalau Jebor itu Pak, itu nama apa ya? Nama orang tua dulu. Jebor gitu, padahal pabrik genteng gitu ya. Ibu dulu tuh dilahirkan juga di sini, Jatisura ya, di Jatisura tahun 65. Nah, alun-alun Jatisura ini biasa tempat bermain ibu waktu kecil. Ya, perkenalkan nama saya Nur Rahman Wijaya. Saya salah satu pengajar di program studi perencanaan kota Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pembangunan Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pentingnya dari kegiatan ini, terutama berkaitan dengan ruang publik. Seperti diketahui bahwa ruang publik adalah merupakan salah satu fasilitas umum yang signifikan atau vital yang perlu ada bagi masyarakat atau komunitas untuk melakukan kegiatan dan berinteraksi sosial, baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, keberadaan ruang publik tidak hanya menjadi perhatian pada wilayah perkotaan saja,
namun juga wilayah pedesaan, khususnya daerah pedesaan yang sudah bersirikan perkotaan, di mana fungsinya sudah heterogen, sehingga pengelolaan ruang publik di pedesaan lebih bersifat mandiri dan berkesinambungan. Hal ini memperkuat pernyataan Jürgen Habermas dalam bukunya yang berjudul Structural Transformation of the Public Sphere, menyatakan bahwa ada 3 syarat ruang publik, yaitu harus responsif, demokratis, dan bermakna, di mana adanya komunikasi yang memungkinkan warganya membentuk wacana dan kehendak secara bersama-sama. Hal ini yang mendorong kita untuk memperkuat fungsi alun-alun Jatisura serta ruang publik lainnya sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat, khususnya generasi muda, anak-anak sekolah untuk mengetahui karakter budaya lokal mereka, salah satunya dengan merevitalisasi ruang publik dengan memasukkan unsur terakota. Demikian. Berpikir desain merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan dengan langkah-langkah sistematis dan iteratif. Langkah-langkah yang dimaksud adalah empathize, define, ideate, prototype, dan test. Tahap pertama yang sangat penting dalam metode berpikir desain adalah empathize atau berempati. Proses ini yang membedakan metode berpikir desain dengan metode perancangan yang dimiliki oleh keilmuan lainnya. Proses empati menitik beratkan kepada kemampuan seseorang dalam melihat kondisi atau fenomena dengan cara pandang emik atau menggunakan cara pandang dari perspektif orang lain. Dengan keterlibatan secara langsung, para mahasiswa diajak untuk dapat memahami perspektif emik dari masyarakat setempat. Mahasiswa secara langsung berinteraksi dengan tokoh masyarakat, guru, dan juga siswa sekolah dasar dapat bersama-sama memahami berbagai hal, khususnya yang terkait dengan karakteristik produk fasilitas publik, budaya dan perilaku manusia, serta ruang dan lingkungan yang memunculkan suatu pengetahuan mengenai penggunaan dan juga pemaknaan manusia terhadap produk, ruang, dan lingkungan sekitarnya, serta peran produk dalam memberi citra atau identitas dari sebuah ruang publik atau kawasan. Kemudian, bersama para guru sekolah dasar, mereka merancang sebuah kegiatan di mana fokus utamanya adalah pengalaman langsung para siswa untuk bertemu dan mendengarkan cerita dari para tokoh masyarakat. Dengan adanya pengalaman langsung di luar ruang kelas ini, diharapkan pengetahuan yang didapatkan oleh para siswa dapat meninggalkan ingatan dan kesan yang mendalam. Demikian tadi adalah beberapa penjelasan dari dosen-dosen yang sebagai pembimbing kami selama berkegiatan di Majalengka. Berkat ilmu yang telah diturunkan oleh dosen-dosen pembimbing tersebut, kami bisa melaksanakan kegiatan dengan baik selama berada di Jatisura. Nah, terkait kegiatan kami yang berada di Jatisura, mungkin teman-teman akan penasaran ya, seperti apa kegiatan kita selama di lapangan. Nah, untuk yang pertama, kegiatan kami diawali di alun-alun Jatisura, yang akan dipandu oleh teman saya, Sofwan. Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Sofwan dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Dan pembelajaran pertama yang menarik di Jatisura adalah di alun-alun Jatisura itu sendiri. Kami dibekali dengan para guru dan juga para tokoh masyarakat beberapa poin penting dan menarik yang dapat juga diajarkan kepada anak-anak SD terkait alun-alun Jatisura. Yang pertama adalah bahwa alun-alun Jatisura sendiri adalah suatu inisiasi bottom up dari masyarakat, keluarga daripada anak-anak SD tersebut yang akhirnya akan membangun alun-alun tersebut. Yang mana biasanya alun-alun di tempat lain itu dibangun dari top down, dari pemerintah, kemudian baru masyarakat menerima aspirasi tersebut. Tapi yang unik dari alun-alun Jatisura ini adalah bahwa inisiasinya datang dari masyarakat. Dan yang kedua adalah bahwa alun-alun Jatisura merupakan satu proyek kolaborasi yang mana membuka cerminan bahwa desa Jatisura adalah desa yang open terhadap tempat-tempat lainnya. Terutama juga open terhadap kampus ITB itu sendiri gitu. Jadi itu dapat menjadi pembelajaran yang sangat menarik dari anak-anak SD bahwa desa Jatisura adalah desa yang open dan mereka bisa banyak mempunyai cita-cita yang tinggi dan luas. Dan yang ketiga adalah terkait dengan bahwa alun-alun Jatisura menjadi etalase dari pengelolaan desa itu sendiri. Seperti yang telah disebutkan bahwa di alun-alun Jatisura itu terpampang karya-karya dari masyarakat desa, produk keunggulan desa yang mana masyarakat luar dapat melihat keunggulan desa dari alun-alun Jatisura. Dan yang keempat adalah bahwa alun-alun Jatisura ini menjadi ruang ketiga bagi masyarakat desa dan terutama anak-anak SD sehingga mereka dapat lebih kenal dengan desanya, melihat aktivitas masyarakat dari alun-alun tersebut. Itu adalah 4 poin pembelajaran yang menarik dari
desa Jatisura, terutama di alun-alunnya. Alun-alun Jatisura ini biasa tempat bermain ibu waktu kecil. Tapi sekarang sudah banyak perubahan gitu. Ya sekarang udah ada terakotanya ini dengan susunan itu seperti bata-bata kuning itu ya. Nah, unik sekali, bagus sekali. Kalau dulu nggak ada seperti ini. Pada sering itu gak main ke alun-alun ya? Kenapa? Sering. Karena biasanya ngapain tuh kalau ke sana? Main sepeda. Demikianlah kegiatan kami di alun-alun Jatisura. Berikutnya akan dibikin oleh teman saya Gifar terkait kegiatan kami di JAF. Perkenalkan, saya Muhammad Gifar Arofi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan kami di JAF. Jadi JAF itu merupakan Jatiwangi Art Factory, yaitu merupakan sebuah organisasi berbasis komunitas yang fokus pada kajian tentang praktik seni dan budaya. Saat ini JAF menjadi salah satu pabrik yang ikut mengembangkan produk terakota di Majalengka. Kemudian JAF ini mempunyai misi-misi seperti yang pertama, memperkenalkan potensi desa dengan karya seni ke seluruh dunia. Lalu yang kedua adalah karya seni dan seniman adalah bagian dari masyarakatnya. Lalu yang ketiga, JAF ini menjadi contoh bagi desa-desa lain untuk terus berkarya dengan masyarakatnya. Dan sedikit gambaran ketika kegiatan di sana. Jadi kami dengan guru dan anak-anak SD ingin mencoba belajar tentang terakota. Dan JAF menyediakan gumpalan tanah liat yang basah untuk dieksplorasi oleh anak SD. Terlihat anak-anak SD Jatisura ini sangat antusias, begitu juga gurunya yang mendapatkan kesempatan yang sama. Tadi kan ada yang ngomong, Ibu, JAF itu apa sih? Ya, jadi JAF itu terkenal. Ya. Selain terkenal JAF itu potensi desa. Desa itu mungkin JAF itu banyak sekali manfaatnya. Karena apa? Karena desa kita terkenal. Yang terkenal di desa-desa lain, di kota-kota lain, bahkan sampai dunia. Ini kesini aja belajar terakota, bisa ngasih uang juga daripada main-main terus, kurang menghasilkan gitu. Jadi sering-sering main lah ya boleh. Terakota itu apa? Terakota itu ialah tanah liat yang dibakar. Jadi apapun tanah liat yang dibakar, hasilnya namanya terakota. Pakai tangan kita langsung. Caranya dari jempolnya masukin, bikin lubang. Nah, terus yang mudah dicubit-cubit. Oke, mungkin cukup sekian dari gambaran dari JAF. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya di bawah bagaimana kegiatan yang ada di Studio Ila. Halo, perkenalkan nama saya Yula Alika Azaka dari jurusan Desain Produk ITB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai posyandu terakota di Jatiwangi atau yang kerap disebut dengan Saung Ila. Saung Ila ini didirikan oleh Ila Syukurillah Syarif atau yang kerap disapa Kang Ila sejak tahun 2020. Posyandu ini merupakan studio yang dibangun akibat bisnis genteng keluarganya yang bangkrut. Dari situ Kang Ila memiliki semangat untuk menjaga tradisi mengolah tanah liat khas Jatiwangi ini dengan cara yang baru. Nah itu jadi mereka harus bisa ngelihat tanah itu sebagai sesuatu yang kecil dan bernilai. Posyandu ini disebut dengan posyandu karena berbeda dengan studio biasanya. Posyandu ini terbuka sebagai tempat belajar untuk masyarakat mengolah tanah liat dan tidak hanya sebagai tempat jual beli kerajinan tanah liat. Posyandu ini ada sebagai upaya melestarikan tradisi mengolah tanah di Jatiwangi dengan memberdayakan masyarakatnya melalui posyandu sebagai tempat belajar yang terbuka untuk semua orang. Produknya tidak berupa genteng, melainkan berbagai kerajinan tanah liat yang baru. Contohnya seperti ubin hias terakota atau kubus terakota khas Jatiwangi yang memiliki nilai seni dan keunikannya sendiri.
Kak Nila percaya di industri rakyat ini diharapkan pekerja-pekerja tanah liat ini bisa menjadi pemilik usahanya. Berbeda jika dulu bekerja di industri yang besar, banyak pelakunya yang sampai tua tetap menjadi buruh dan tidak meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Kak Nila percaya produk tanah liat jika hanya sebagai produk seperti genteng memiliki nilai jual yang kurang. Namun jika diolah dengan inovasi dan estetika dan ditambah nilai seni akan jauh menaikkan harga jualnya. Kegiatan lapangan kemarin di Saungkila mengajarkan mereka bagaimana pengolahan tanah liat dari awal hingga akhir. Walaupun produk-produk yang diolah sekarang bukan genteng lagi dan menjadi hal-hal baru seperti ubin hias dan kubus terakota, namun proses pengolahannya masih mempertahankan nilai tradisi dan cara tradisional yang dilakukan di pabrik-pabrik atau jebor-jebor di Jatiwangi yang dilakukan sejak tahun 1905. Dan dari situ anak-anak mulai dapat mengapresiasi bahwa metode-metode produksi yang sudah tradisional dapat direvitalisasi kembali dan menghasilkan nilai ekonomi yang lebih. Di sana mereka juga belajar bagaimana cara mendapatkan tanah liat yang awalnya dari tanah dan dicuci, diolah hingga menjadi tanah liat yang dapat diolah menjadi produk-produk terakota. Kalian tahu nggak yang ubin-ubin yang kalian lukis? Tahu ya waktu itu. Nah ini produksinya itu dari sini. Setelah kita jadi lumpur ini, kita disaring ke sini nih. Lumpurnya ini dimasukin ke sini dan jadi lumpur di sini ya. Tuh, boleh di sini. Lumpur halus banget tuh. Ya, gue boleh coba. Boleh. Nggak ada kotoran, nggak ada pasir yang ini ya. Silakan ini. Halus ya? Ya halus banget. Hasil ayakan ya? Iya, pasir ayakan. Oh ini. Kalau ini apa Bang Dadang? Yang sebelah sini. Nah ini yang dibikin saya sama Pak Ila ya. Ini hasil yang itu hasil ini sih, kalau yang ini kan di press yang itu tuh. Ini pressannya. Terus dibikin gambar-gambar sama Pak Ila sama saya. Di sana anak-anak antusias untuk mengetahui bagaimana cara pembakaran tradisional itu dilakukan dan bagaimana produk-produk dapat menjadi produk akhir yang dapat dijual dan hingga diekspor ke luar negeri. Sekian dari saya, untuk penutupan bisa dilanjutkan kembali dengan Kak Bintang.